Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Rohim dengan NIM 0561894. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 3 tentang struktur data ya. Nah, di sini tugas yang pertama melakukan praktikum transaksi menggunakan commit dan tanpa commit, menggunakan rollback dan save point. Dan yang kedua ini mendistribusikan. Oke, langkah yang pertama langsung saja buka PHP MyAdmin-nya. Dan ini adalah data pada tugas 2 kemarin ya. Jadi semuanya itu berkaitan. Usahakan tugas 2 itu sampai selesai ya. Oke, langkah yang pertama klik rutin, tunggu, dan di sini klik create new routine. Nah, ini kan muncul menu seperti ini. Lalu isikan di sini transaksi 1. Dan kita hilangkan yang bagian bawah ini, klik drop aja. Nah, lalu masukkan kode programnya seperti ini. Setelah itu klik go. Nah, kalau tandanya seperti checklist itu berarti sukses. Jadi karena perintahnya ini tanpa commit, maka di sini akan keluar namanya ya. Di sini namanya Agus, tapi tidak masuk di tabel pasien. Kode commit itu tersendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sehingga kalau tidak menggunakan perintah commit, maka nama yang kita masukkan tidak tampil di tabel pasien. Saya akan mencobanya lagi menggunakan perintah commit ya. Di sini tambahkan perintah commit, ketik commit, lalu titik koma, klik go. Lalu bisa dicek di sini, klik lagi execute ya. Nah, di sini tampil ya ID 24 bernama Agus ya. Nih, sudah sesuai nama yang di kode tadi. Kita cek di tabel pasiennya juga ganti di sini. Maka tandanya adalah nama Agus ini tersimpan di data pasien ya. Selanjutnya kita menggunakan perintah rollback ya. Rollback itu tersendiri untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Saya akan menuliskan transaksi 2, dan di bawah sini jangan lupa dihapus drop, lalu ketikkan perintahnya. Seumpamanya kita akan mengganti nama ID 24 ini menjadi Yudi ya, dan tidak jadi, maka menggunakan perintah rollback di sini. Saat saya menekan go dan kita lihat execute-nya hasilnya, maka akan tampil ID 24 itu tetap namanya Agus, tidak berubah ya. Ini contoh lagi ya. Seumpamanya saya mau menambahkan ID 25 Yuli ya, pasien baru, tapi tidak jadi ya. Dan saya akan mengganti ID 24 ini menjadi nama Anto. Jadi rollback ini menggugurkan perintah pertama dan menyimpan data perintah yang kedua. Karena di sini ada commit, maka akan tersimpan di tabel pasien. Saat saya klik execute, nah di sini tabel 25 tidak ada ya. Dan tabel 24 ini berubah menjadi Anto. Kita cek apakah benar di tabel pasien ini sudah bertambah. Nah, di sini sudah ganti ya.
Selanjutnya kita menuju perintah checkpoint. Checkpoint itu sendiri merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan ya. Saya akan membuat transaksi 3. Nah, di sini saya copy paste aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi yang dimaksud dari perintah ini adalah memasukkan nama pasien baru ber-ID 25 ini bernama Ayu dan disimpan sementara menggunakan perintah save point SP1. Dan di bawahnya ini ada insert pasien bernama Budi dengan ID 26 tapi dibatalkan ya dengan perintah rollback to SP1. Nanti akan keluarnya pasien yang bernama Ayu ini. Dan ditambah lagi pasien bernama Gali dengan ID 27. Ada perintah di sini, perintah commit ya. Maka akan tersimpan di tabel pasien. Jangan lupa kita save go ya. Nah, kita lihat hasilnya. Klik execute. Nah, di sini akan tampil ya. Tabel 25 dan 27. 26-nya itu tidak ada. Dan akan terupdate secara permanen di tabel pasien. Selanjutnya kita masuk ke perintah trigger ya. Perintah itu tersendiri sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Saya akan menambahkan tabelnya bernama transaksi obat dengan jumlah kolomnya itu 5. Kemudian klik create. Lalu tunggu. Setelah tampil menu seperti ini, langsung saja saya masukkan ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Setelah itu saya akan memasukkan tipe value-nya itu 3, 6, 10. Kemudian saya akan mengubah ID transaksi menjadi primary key. Nah, di sini klik saja go. Kemudian klik save. Kemudian kita buat lagi tabel obatnya, kolomnya 5 dan klik create ya. Kita masukkan nama ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok sesuai panduan modul UT. Dan kita ubah tipe untuk ini kode obatnya menjadi varchar ya. Sama kita ubah untuk yang bawahnya juga ya, nama obat. Saya akan isikan bagian tipe value-nya 6, 5, 30, 10, dan 5 ya. Kemudian saya akan mengubah ID obatnya menjadi primary key. Selanjutnya klik go dan jangan lupa kita klik save. Setelah itu pergi ke tugas 2. Nah, di sini akan tampil tabel obat dan transaksi obat. Setelah itu kita akan mengindeks tabel transaksi obat. Kita ubah di sini ID transaksi, ID pasien, ID obat. Setelah itu kita pergi ke tabel obat dan kita ubah ID obat ini menjadi primary key. Nah, di sini kita pergi ke tugas 2, lalu klik more, pilih desain. Nah,
Di sini diatur sesuai panduan modul UT ya. Pergi ke Suitable List untuk menampilkan list yang belum ada ya. Kita centang di sini. Tadi kan ditambah 2 itu ya tabel. Harus mencentangnya supaya muncul di sini. Kemudian kita hubungkan ya ID obat dengan ID obat, ID pasien dengan ID pasien. Kemudian kita pergi ke menu trigger. Nah, di sini kita tambahkan tabel lagi ya. Klik namanya penjualan. Di bagian tabelnya pilih transaksi obat. Di waktunya klik after. Dan bawahnya ini insert ya. Dituliskan update obat, set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah, where bawahnya ID obat sama dengan new ID obat. Setelah itu ketik go. Nah, kalau tampilannya checklist seperti ini berarti kodenya sudah berhasil. Nah, saya coba seumpamanya ada transaksi, ada pasien mau beli obat amoxicillin, belinya itu 5 ya. Di sini apakah berkurang atau tidak? Di sini pilih ID-nya 1. Seumpamanya si Ayu yang beli. Untuk kode obatnya 2, kita masukkan 5 jumlahnya, harganya seumpamanya berapa, 30.000. Ketik go. Nah, kalau seperti ini berhasil ya. Kita pergi ke menu kolom obatnya, apakah berkurang. Nah, di sini berkurang ya, jadi 20 obat amoxicillinnya. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.